Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Emeriko Carlsen Manase, NIM 170303 0109, kelas C, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai korupsi, terutama korupsi yang terjadi di NTT. Dan saya ingin menjelaskan dari aspek bagaimana cara melakukan korupsi yang paling efektif dari cara-cara lain, kemudian modus dari korupsi itu apa-apa saja, mengenai modus dari korupsi itu. Yang pertama, sebelum ke pembahasan kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya korupsi. Sebelum kita mengetahui tindakan korupsi yang terjadi di NTT, kita perlu memahami arti dari korupsi itu sendiri. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian atau korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Sedangkan korupsi secara harfiah adalah mengambil secara tidak wajar dan tidak legal nilai materi untuk memperkaya mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan. Persepsi tentang korupsi tergantung dari iklim atau wilayah hukumnya. Karena pada dasarnya ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Merujuk dari arti korupsi yang berarti yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan demikian, korupsi adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan sangat merugikan suatu bangsa. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang rentan dengan kasus korupsi. Namun perlu diakui bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan sangat drastis dalam konteks penyidikan korupsi. Misalnya pada 2017 ada 576 perkara yang disidik, kemudian pada tahun 2018 menjadi 450 kasus, dan pada 2019 terjadi penurunan, yaitu 271 penurunan. Bukan hanya konteks kasus, tapi juga tersangka yang ditetapkan penegak hukum. Mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan jumlah tersangka 580 orang dengan kerugian mencapai 8,4 triliun rupiah. Jumlah suap mencapai 200 miliar rupiah, pungutan liar mencapai 3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang mencapai 108 miliar. Catatan di atas merupakan catatan korupsi dalam skala nasional. Perlu diketahui, tindakan korupsi tersebut bukan hanya terjadi di pusat saja, melainkan juga terjadi pada setiap daerah, dan hampir setiap daerah yang ada di Indonesia ini tidak luput dari yang namanya korupsi tersebut. Begitupun yang terjadi di NTT. NTT tidak terlepas dari apa yang dinamakan korupsi. Seperti catatan dari ICW, Indonesia Corruption Watch, merilis tren korupsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, yaitu pada periode 2010 sampai dengan 2016. Hasil temuan ICW, kasus korupsi di Provinsi NTT masih tergolong produktif. Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch ICW Wana Alamsyah kepada seperti yang dilansir kepada Fox NTT pada Kamis 5 mengatakan kasus korupsi di NTT masih tergolong subur. Gambaran umum tren korupsi di NTT berjumlah 132 kasus
dan total tersangka sebanyak 328 orang. Dari jumlah tersebut, total nilai kerugian negara mencapai 971 miliar rupiah, ujar Wana. Dan Wana menjelaskan perincian kasus korupsi diantaranya tahun 2010 terdapat 21 kasus, tahun 2011 ada 33 kasus, pada tahun 2012 terdapat 5 kasus, pada tahun 2013 terdapat 20 kasus, tahun 2014 ada 16 kasus, dan tahun 2015 ada 30 kasus. Dari jumlah kasus tersebut jelas Wana, pada semester 1 2006 sudah terdapat 7 kasus yang tersebar di kabupaten atau kota di NTT. Ini hanya gambaran umum, tapi secara terperincinya kami belum bisa beri kesimpulan. Hasil ini kami peroleh dari website resmi lembaga terkait, lembaga penegak hukum dan media. Untuk semester 1, yaitu dari bulan Januari sampai Juni tahun 2016 sudah ada 7 kasus. Jelas Wana. Menurut Wana, untuk 7 kasus korupsi semester 1 tahun 2016 juga tergolong membahayakan. Hal itu menurut dia dikarenakan telah merugikan negara dengan jumlah uang sebanyak 405 juta rupiah. Itu artinya setiap bulan ada 1 kasus korupsi di NTT, sambungnya. Lebih lanjut, Wana mengatakan statistik kasus korupsi berdasarkan modus yang dilakukan oleh koruptor di provinsi yang dipimpin pada saat itu oleh Gubernur Frans Leburaya masih menggunakan cara-cara lama yang bisa dipraktekkan selama ini. Adapun perinciannya diantaranya modus anggaran ganda 1 kasus, kegiatan atau proyek fiktif terdapat 15 kasus, laporan fiktif 10 kasus, praktek markdown 1 kasus, dan markup 27 kasus. Sementara untuk pemotongan atau penyunatan terdapat 2 kasus, penggelapan 40 kasus, penyalahgunaan anggaran 20 kasus, penyalahgunaan wewenang 14 kasus, dan pungutan liar terdapat 2 kasus. Dari total 132 kasus statistik kasus korupsi berdasarkan sektor 5 teratas, bidang keuangan daerah mendominasi dengan 27 kasus, diikuti kasus dana sosial kemasyarakatan yang berjumlah 16 kasus, transportasi 16 kasus, pada bidang pertanian dan perkebunan 12 kasus, serta di bidang kesehatan terdapat 11 kasus. Sementara statistik kasus korupsi berdasarkan infrastruktur dan non-infrastruktur, Wana menerangkan terdapat 75 kasus infrastruktur dan 57 kasus lainnya dari bidang non-infrastruktur. Dan dari jumlah tersebut, Wana mengatakan kasus korupsi masih didominasi oleh lembaga pemerintah. Kasus korupsi di daerah masih didominasi oleh lembaga pemerintah, ungkapnya. Dari data yang ada, terdapat 4 lembaga atau instansi yang masih banyak melakukan praktik korupsi. Keempat lembaga tersebut adalah Dinas atau Pemerintahan terdapat 30 kasus, PDAM 4 kasus, RSUD 3 kasus, dan DPRD 2 kasus. Sampai saat ini, kasus korupsi masih ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari jumlah kasus yang ada, kejaksaan menangani 100 kasus, 104 kasus, 27 kasus di aparat kepolisian, dan 1 kasus ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2019 kemarin, ada 1 kasus yang membuat heboh masyarakat NTT. Mengapa saya mengatakan heboh? Itu disebabkan karena dalam kasus tersebut telah melibat salah satu orang nomor 1 di NTT, yaitu mantan Gubernur NTT Bapak Frans Leburaya. Kasus yang melibatkan nama dari mantan gubernur tersebut yaitu berkaitan dengan gedung NTT Fair atau pembangunan gedung NTT Fair yang sampai saat ini masih mangkrak atau tidak ada kelanjutannya. Dalam kasus tersebut terdapat nama dari Bapak mantan Gubernur NTT disebut-sebut oleh berbagai awak media yang ada di NTT. Dalam proses penyidikan kasus tersebut, penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Nusa Tenggara Timur NTT menetapkan 6 orang sebagai tersangka terkait kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair di NTT tersebut. Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi NTT Wilayah mengatakan 6 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juni 2019 kemarin.
Aparat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur NTT melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur NTT Frans Leboraya pada Kamis tanggal 2 bulan 5 2019. Frans diperiksa terkait dugaan korupsi pembangunan gedung NTT Fair sebesar 31 miliar. Kepala Seksi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, mengatakan pihaknya memeriksa Frans sebagai saksi dalam kasus itu. Jika melihat dari data di atas bahwa tindakan korupsi yang terjadi di NTT juga sering terjadi atau marak terjadi. Dan mungkin dari jumlah kasus tersebut, bisa saja itu hanya sebagian kecil kasus tindakan korupsi yang terjadi di NTT. Dengan kata lain, mungkin masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi di NTT yang belum atau yang masih belum bisa diungkapkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini KPK atau kepolisian. Pada dasarnya, kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini termasuk di NTT terdapat berbagai macam dan jenis kasus tindakan korupsi. Dan orang-orang yang berperan juga dalam hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh seorang saja, bahkan ada pula yang dilakukan secara bersekongkol. Dan hal tersebut hemat saya, untuk menghindari kecurigaan atau memperkecil kecurigaan dari pihak yang berwenang. Berangkat dari hal macam-macam dari kasus korupsi yang terjadi di NTT, tentu para aktor atau yang berperan dalam tindakan tersebut sudah memiliki berbagai macam cara untuk melakukan tindakan tersebut, dan cara-cara tersebut merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena hal tersebut merupakan bagian dari sebuah rencana dalam melakukan tindakan korupsi. Tentunya setiap dari individu atau kelompok yang ingin melakukan tindakan tersebut mempunyai cara-caranya masing-masing agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan dalam satu masyarakat atau lembaga yang mempunyai hak dan wewenang terhadap hal tersebut. Dalam pihak yang berwenang yang diartikan di sini yaitu KPK atau pihak kepolisian. Hemat saya, salah satu cara korupsi yang paling efektif yang harus dilakukan oleh para koruptor yang hendak ingin melakukan tindakan tersebut yaitu dengan melakukan memanipulasi data. Tentunya memanipulasi data yang dimaksud bukanlah hanya sekedar memanipulasi data saja, melainkan memanipulasinya harus dengan hati-hati dan sejauh mungkin harus menghindari kecurigaan dari pihak yang berwenang. Kemudian, untuk memuluskan rencana tersebut, tentunya harus mempersiapkan cara-cara lain agar menyempurnakan rencana tersebut. Rencana yang dimaksud di sini yaitu rencana korupsi. Rencana tersebut yaitu dengan cara mengadakan identitas ganda dari para pelaku koruptor tersebut. Contohnya dengan mengenakan KTP atau tanda inisial lainnya seperti SIM dan lain-lain, yaitu dengan cara membuat kartu. Dan hal lain-lain juga yaitu harus memperbanyak kartu ATM untuk bisa sejauh mungkin menghindari kecurigaan dari pihak-pihak yang berwenang. Kemudian alangkah baiknya juga jika hasil dari korupsi tersebut harus diinvestasikan, entah itu dengan cara membeli tanah atau rumah atau menanam modal yang tentunya harus dilakukan di berbagai tempat yang berguna untuk menghindari kecurigaan dari pihak yang berwenang. Kemudian hasil dari korupsi tersebut juga harus disimpan di tempat yang aman, misalnya di bank-bank luar negeri, untuk menghindari jika suatu saat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK datang cek pada mereka yang hendak melakukan korupsi. Jika suatu saat mereka BPK mencium bau-bau terjadinya kejanggalan atau terjadinya korupsi. Namun segala cara di atas tidak dapat berjalan dengan mulus saja apabila orang yang hendak melakukan tindakan korupsi tersebut tidak menjalin kerjasama yang baik antara orang yang berpengaruh terhadap keberhasilan rencana tersebut. Artinya apa? Orang yang melakukan korupsi tersebut harus menjalin kerjasama dengan pihak luar maupun pihak dalam
agar rencana mereka untuk melakukan tindak korupsi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Bila perlu, untuk memudahkan rencana tersebut, orang yang hendak melakukan tindak korupsi harus memegang salah satu orang yang paling berpengaruh dalam melancarkan rencana tersebut, yaitu harus memegang salah satu pihak yang berwenang, atau dalam hal ini contohnya memberi suap kepada KPK atau kejaksaan atau dari pihak kepolisian, agar suatu saat jika pihak berwenang mencium bau-bau korupsi, disitulah si pelaku korupsi dapat dibela atau tindakannya dapat dibela oleh orang-orang yang sudah dipegangnya, yaitu dengan dilakukan menggunakan suap. Jika melihat kasus yang terjadi di NTT di atas tadi, misalnya saya mengambil kasus pembangunan gedung NTT Fire di NTT tersebut, seharusnya hal yang dilakukan oleh orang-orang yang terseret dalam kasus tersebut yaitu melakukan cara korupsi seperti apa yang saya paparkan di atas tadi. Selain berbicara mengenai cara yang paling efektif dalam melakukan tindakan korupsi, tentunya mereka yang hendak melakukan tindak korupsi tersebut mempunyai banyak modus untuk melancarkan aksinya tersebut, dan juga untuk memperkecil kemungkinan kecolongan dalam melakukan tindakan tersebut, agar sejauh mungkin dapat terhindar dari pihak-pihak yang berwenang. Adapun modus-modus yang dilakukan oleh para koruptor dalam menjalankan aksinya, yaitu di sini saya mengambil 6 modus. Yang pertama, penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, modus markup. Yang ketiga, modus suap. Yang keempat, modus korupsi dengan pungutan liar. Yang kelima, modus penggelapan. Yang keenam, modus laporan fiktif. Namun, ada satu modus yang sering digunakan oleh para pelaku-pelaku koruptor, yaitu pelaku-pelaku korupsi, yaitu modus suap. Suap menjadi modus paling dominan yang dilakukan oleh para tersangka korupsi. Penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang berimplikasi terhadap besarnya kerugian negara. Kesimpulan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch ICW tentang tren tindakan kasus korupsi sepanjang 2019 tahun kemarin. Penegak hukum berhasil menindak total sebanyak 271 kasus. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Divisi Hukum Wana Alamsyah, menjelaskan berdasarkan modus suap terdapat 51 kasus dengan nilai suap sebesar 169,5 miliar rupiah dan pencucian uang sebesar 46 miliar rupiah, disusul kasus markup dengan kasus 41 dan kerugian negara sebanyak 172,3 miliar rupiah. Lalu pencucian uang sebesar 11 miliar rupiah. Karena suap merupakan modus utama dalam tindak pidana korupsi, Wana Alamsyah menyarankan pemerintah dan lembaga pemberantasan korupsi perlu merumuskan strategi penjagaan praktik suap dengan memperkuat sistem integrasi badan publik, salah satunya melalui sistem manajemen anti penyuapan yang disingkat dengan SMAP. Dominasi praktek suap perlu menjadi prioritas bagi kejaksaan dan kepolisian saat ini untuk memulai fokus pada penanganan tipikor berjenis suap. Jelasnya, selain fokus pada bidang suap, penegak hukum perlu mengefektifkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU sebagai strategi mengoptimalkan pengembalian aset kejahatan korupsi dan pemiskinan pelaku untuk meningkatkan efek jerah. Pada saat yang sama,
Pemerintah perlu mengevaluasi keseluruhan mekanisme perizinan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rentan terhadap praktek penyuapan dan menimbulkan kerugian multidimensi. Berbicara di lain sisi, berbicara mengenai modus tersebut, jika saya melihat kasus yang terjadi di NTT, salah satu kasus yang terjadi di NTT yang tertera di atas tadi, yaitu saya mengambil kasus pembangunan gedung Fire NTT. Saya menganalisa bahwa kasus tersebut merupakan salah satu kasus kombinasi antara modus suap dengan modus laporan fiktif. Mengapa saya mengatakan begitu? Dalam berita-berita yang beredar di media bahwa ternyata kasus pembangunan gedung tersebut uang sudah disalurkan seluruhnya untuk pembangunan tersebut, atau dengan kata lain, uang untuk pembangunan gedung tersebut 100% sudah disalurkan. Namun pada nyatanya pembangunan fisik dari pembangunan tersebut hanya mencapai 50%. Dan di situ tim yang berwenang mencium bau-bau adanya kejanggalan atau terjadinya korupsi dalam pembangunan gedung Fire tersebut. Hemat saya, jika kita berbicara mengenai cara melakukan korupsi yang paling efektif, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu seharusnya mereka-mereka yang sudah terseret ke meja hijau, bahkan ke-6 orang tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, harus menggunakan cara atau seperti cara yang sudah saya jelaskan di atas. Salah satu cara menurut saya yaitu dengan melakukan kerjasama yang baik antara orang dalam dengan orang luar. Dan kemudian jika memang pembangunan tersebut uangnya sudah dicairkan secara menyeluruh atau uangnya sudah dicairkan untuk pembangunan tersebut, yang seharusnya dilakukan oleh para pemeran atau aktor-aktor yang berperan dalam mengambil tugas dalam pembangunan gedung tersebut, harus benar-benar atau dengan teliti memanipulasi data agar bisa sejauh mungkin menghindar atau terhindar dari kecurigaan dari pihak yang berwenang. Dengan salah satunya yaitu jika memang mereka ingin sudah merencanakan tindakan tersebut dari awal, seharusnya yang mereka lakukan adalah harus melakukan pembangunan gedung tersebut dilakukan dengan cara yang, dengan kata lain, yang abal-abal lah. Misalnya jika pembangunannya ditetapkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi NTT sejak ditetapkan dari bulan begini sampai begini, yang harus dilakukan oleh para aktor-aktor tersebut yaitu dengan melaksanakan pembangunan tersebut dengan kata lain asal kerja saja. Namun dengan catatan, karena pada dasarnya dalam pembangunan besar tersebut, apalagi yang melibatkan yang namanya pemerintah, pasti ada pihak badan pengawas dalam hal untuk mengawas pembangunan tersebut. Maka dari itu caranya yang paling baik untuk menghindar dari hal tersebut yaitu harus memegang kendali daripada badan pengawas tersebut. Memegang kendali di sini artinya kita harus memegang mereka dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyuap mereka atau suap mereka agar mereka tutup mulut, agar mereka tidak membocorkan ke pihak yang berwenang bahwa sejatinya pembangunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dari pemerintah.
Kemudian, seperti yang saya katakan di atas bahwa sejatinya melakukan tindak korupsi yaitu melakukan tindakan penyelewengan uang negara atau pencurian uang negara. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan yaitu harus benar-benar teliti dalam memanipulasi data agar terhindar dari kecurigaan dari pihak luar. Namun pada dasarnya seperti yang terjadi di dalam kasus pembangunan NTT Fire tersebut, bahwa ditetapkan 6 tersangka, menurut saya atau hemat saya, mereka belum melakukan cara-cara korupsi dengan baik, atau dengan kata lain, mereka melakukan tindakan korupsi masih menggunakan cara-cara lama. Namun jika mereka menggunakan melakukan korupsi seperti apa yang saya sudah paparkan di atas, menurut saya hal ketahuan dari pihak berwenang, dalam hal ini kejaksaan, KPK atau polisian, kemungkinannya sangat kecil. Baik, terima kasih. Itulah hasil kerja saya. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih.